Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa dalam renungan malam. Adapun firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel, pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga yang ke-18. Saya akan membacakan dua ayat dari nas kita ini, yaitu yang terdapat dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Daniel pasal 7 ayat 1-18 ini berisikan tentang penglihatan Daniel mengenai 4 kerajaan dunia atau dinasti. Dan 4 kerajaan ini dilambangkan oleh 4 binatang besar yang muncul dari langit, dari laut, serta tentang datangnya kerajaan yang abadi bagi orang-orang kudus Allah. Nah, kita akan melihat secara singkat bagian dari firman Tuhan ini dari keseluruhan dari nas ini sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang penglihatan Daniel. Ia bermimpi atau ia mendapat penglihatan mengenai 4 binatang besar yang berbeda-beda, di mana 4 binatang ini melambangkan 4 kerajaan atau 4 dinasti kerajaan dunia yang memerintah di dunia ini. Yang pertama dari 4 binatang atau kerajaan itu adalah singa yang bersayap burung Raja Wali, di mana singa yang bersayap ini melambangkan kerajaan Babilonia. Kemudian yang kedua adalah beruang yang berdiri pada satu sisi. Ini melambangkan kerajaan Media Persia. Lalu yang ketiga, macan tutul dengan 4 sayap dan 4 kepala. Itu melambangkan kerajaan Yunani. Dan binatang yang menakutkan dan dahsyat melambangkan kerajaan Roma. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kerajaan yang abadi di dalam penglihatan itu juga menunjukkan bahwa pada akhirnya akan datang kerajaan yang abadi yang diperintah oleh orang-orang kudus Allah. Dan mereka akan memiliki kerajaan itu selama-lamanya. Lalu kemudian selanjutnya di dalam ayat yang ke-13 dan yang ke-14, dalam penglihatan Daniel, ia melihat seorang seperti anak manusia datang dalam awan-awan dari langit dan menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan dari yang lanjut usianya. Lalu berikutnya, Daniel melihat tanduk kecil yang muncul dari salah satu binatang yang menyangkal orang-orang kudus Allah, tetapi akhirnya dihancurkan oleh anak manusia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penglihatan ini memberikan pesan bahwa kerajaan dunia, sehebat, sebesar apapun, sejaya apapun ia akan berakhir. Tidak selama-lamanya. Tetapi kerajaan Allah yang abadi, yaitu bersama dengan orang-orang kudus yang memerintah di dalamnya, akan menerima dan akan kekal untuk selama-lamanya. Ada satu lagu Kidung Jemaat 247 dengan judul Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah. Saya akan nyanyikan untuk kita satu bait saja. Sungguh kerajaan
Kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar berdelang. Dari lagu ini tergambar, karena lagu yang diciptakan ini merupakan gambaran atau liturgis yang tidak terpisahkan dari firman Tuhan. Dan salah satunya adalah bagaimana menyatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak akan pernah terkalahkan. Pada saatnya kerajaan-kerajaan yang besar di dunia ini akan musnah, akan berakhir, akan tidak ada lagi. Tetapi dia akan digantikan dengan kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia yang sudah mati, dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia telah naik ke surga. Dan pada saatnya nanti ketika hari Tuhan, ia datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Sebagai hakim bagi dunia ini. Yang akan memerintah di dalam kerajaan yang baru, yaitu Allah yang kekal. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari saat ini, waktu-waktu hari-hari yang Tuhan berikan, meskipun mungkin saat ini merajalelanya penguasa-penguasa dunia ini, kerajaan-kerajaan dunia ini, kekuasaan-kekuasaan dunia ini yang merajalela, tapi kita hanya pegang satu, Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja, kekuasaannya kekal untuk selama-lamanya dan tak berkesudahan. Tetap setia kepada Kristus, tetap percayakan janji firman Tuhan ini, bahwa meskipun dunia ini akan berakhir semuanya, bahkan kekuasaan di dunia ini akan musnah, tetapi kekuasaan Tuhan itu akan terus untuk selama-lamanya. Karena itu melewati Daniel pasal 7 ayat 1-18 ini adalah tentang penglihatan Daniel dalam atau mengenai sejarah kerajaan dunia ini. Tetapi dalam hal ini meskipun kemunculan begitu banyak, begitu besar kekuasaan dunia yang begitu buas, begitu kejam, tetapi kita akan menerima pada saatnya nanti kerajaan Allah yang tak tertandingi, kerajaan penuh kasih, kerajaan yang senantiasa menyatakan kuat kuasanya untuk kita. Nah, tinggal bagi kita dalam waktu-waktu ini, dalam hari-hari ini, gunakan kesempatan waktu itu. Karena kerajaan Allah sungguh ada. Tetapi ketika kita menolak dia, ketika kita tidak menerima kasih-Nya, ketika kita tidak menerima uluran tangan Tuhan untuk kita, maka kita tidak menjadi bagian dari kerajaan itu. Karena Tuhan Yesus pun sendiri mengingatkan, bagi orang yang tidak mengakui dia, dia pun tidak mengakui kita di hadapan Bapa. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Maka kita akan mengalami penghukuman di kekekalan, yaitu kehidupan neraka yang tidak akan ada akhirnya penderitaan di sana. Mari saat ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita berlaku setia kepada Tuhan, menjaga hidup kita kembali kepadanya, menjalani kehidupan, mengisi hari-hari ini dengan benar, yang tentunya menjadi berkat, sukacita, damai sejahtera bagi orang lain, dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Menata diri, menata hidup lebih baik lagi dalam apapun kondisi hidup kita, tidak ikut dalam arus duniawi. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini atas firman-Mu yang kembali ingatkan kami, mengajarkan kami terus untuk berlaku setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini,
Mari Tuhan Engkau menolong kami agar kami tidak tertarik, agar kami tidak masuk dalam arusnya, tergulung di sana, bahkan kami lebih jauh lagi menjauh dari Tuhan. Saat ini mari Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun kami, memberkati kami umat-Mu. Dan biar Engkau juga memakai kami untuk menangkap banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.